Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Novitasari dengan NIM 221105030005. Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Syariah. Saya mahasiswa Winhas Jember, dan di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup produksi dalam memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Dosen pengampu yaitu Dr. Nikmatul Masruroh, Sarjana Hukum Islam, Magister Ekonomi Islam. Nah, tibalah di teori dan analisis produksi, yang dimana produksi merupakan mata rantai konsumsi, yaitu menyediakan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan konsumen, seperti itu, yang bertujuan untuk memperoleh maslahat maksimum melalui aktivitasnya. Jadi produsen dalam perspektif ekonomi Islam bukanlah seorang pemburu laba maksimal, ya, melainkan pemburu maslahat, seperti itu. Nah, oleh karena itu produsen bukan hanya laba, maka pertimbangan produsen juga bukan semata pada hal yang bersifat bersumber daya yang memiliki hubungan teknis dengan output, namun juga pertimbangan kandungan berkah yang ada pada sumber daya maupun output, gitu. Contohnya ya, seperti menghasilkan baju yang diperlukan kain, benang, tenaga kerja, serta mesin jahit. Nah, produsen itu tidak hanya memikirkan itu, tapi mereka itu memikirkan juga berapa meter kain dan benang yang diperlukan agar labanya maksimal. Nah, namun juga mempertimbangkan jenis kain dan benang apa, dan beli dengan harga berapa tenaga kerja diperlukan, berapa baju yang dibuat agar masalah mencapai maksimal, seperti itu. Nah, di situ produsen memikirkan itu juga. Nah, dua barang yang memiliki atribut fisik sama belum tentu akan berharga sama di hadapan konsumen karena perbedaan nilai yang ada dalam barang tersebut. Misalnya dua buah raket tenis yang spesifikasi teknis sama, tetapi harga berbeda karena mereknya juga berbeda, seperti itu ya. Nah, raket tenis bermerek terkenal berharga lebih mahal dibandingkan yang tidak terkenal, meskipun bahan sama, desain model sama, dan tentu saja fungsi sama. Nah, terkadang harga barang jauh melampaui nilai fungsionalnya karena tingginya nilai non fisik yang ada padanya. Sebagai contoh ya, adalah raket dari petenis terkenal tingkat dunia yang dilelang dengan harga yang sangat tinggi. Tidak masuk akal untuk sebuah raket seperti itu, ya kan. Nah, di sini konsumen tidak sekedar memandang raket sebagai atribut fisik yang dalam hal ini adalah fungsinya untuk main tenis, melainkan sejarah dan yang melekat pada raket tersebut yang terkait dengan kesusahan puncak pemilik sebelumnya, gitu. Jadi ada nilai sejarah pada raket tersebut menyebabkan barang tersebut sangat berharga di hadapan konsumen, seperti itu ya. Nah, atribut fisik suatu barang pada dasarnya bersifat objektif, dapat dipertimbangkan sama lainnya. Tetapi nilai melekat pada suatu barang bernilai subjektif. Dalam pandangan ekonomi Islam, produk juga merupakan kombinasi dari atribut fisik dan nilai atau value. Nah, konsep ekonomi Islam tentang atribut fisik
suatu barang mungkin tidak berbeda dengan pandangan pada umumnya, tetapi konsep nilai yang harus ada dalam setiap barang adalah nilai-nilai keislaman gitu ya, Islamic value. Adanya nilai-nilai ini pada akhirnya akan memberikan berkah pada suatu barang seperti itu. Setiap barang atau jasa yang tidak mengandung berkah tidak bisa dianggap sebagai barang atau jasa yang memberikan maslahat, sebab berkah merupakan elemen penting dalam konsep maslahah. Begitu juga suatu barang atau jasa yang mengandung berkah yang banyak tidak bisa disamakan dengan barang lain yang mengandung berkah yang hanya sedikit. Jadi gambaran sederhananya tentang hal di atas, misalnya adanya 2 merek raket tenis ya, seperti yang tadi saya jelaskan itu. Nah, jadi jelaslah bahwa suatu produk harus memiliki atribut fisik sekaligus berkah agar membawa maslahah. Nah, dengan cara pandang seperti ini, maka kuantitas produk diekspresikan sebagai berikut ya. Jadi rumusnya itu QM sama dengan QF ditambah QB. Nah, di mana QM itu adalah barang yang memiliki maslahah. Nah, dan QF adalah atribut fisik barang. Dan QB adalah berkah barang tersebut, seperti itu. Nah, sekarang itu input produksi dan berkah gitu ya. Kegiatan produksi membutuhkan berbagai jenis sumber daya ekonomi yang lazim disebut input atau faktor produksi, seperti itu, yaitu segala hal yang menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi. Dan secara mendasar faktor produksi atau input ini secara garis besar diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu 1 input manusia, human input, dan yang kedua itu input non manusia, non human input ya. Nah, faktor produksi ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional tidak berbeda. Secara umum faktor produksi konvensional adalah faktor produksi tenaga kerja, produksi bahan baku, faktor produksi keahlian atau skill. Nah, menurut Al-Maududi dan Abu Su'ud, faktor produksi dalam Islam yaitu amal atau kerja, labor. Yang kedua itu tanah atau land. Yang ketiga itu C, modal, yaitu kapital atau kapital ya. Nah, berkah merupakan komponen penting dalam maslahah. Nah, oleh karena itu bagaimanapun dan seperti apapun klasifikasinya, berkah harus dimasukkan dalam input produksi. Nah, memasukkan berkah sebagai input produksi adalah rasional sebab berkah mempunyai andil nyata dalam membentuk output. Barang maslahahnya rendah akan dianggap sebagai barang yang bernilai rendah, demikian juga sebaliknya. Nah, input produksi atau faktor produksi. Nah, faktor dalam melakukan produksi yaitu ada 5. Nah, yang pertama itu sumber daya alam seperti tanah, bahan baku gitu ya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja. Yang ketiga adalah kapital atau modal ya. Yang keempat itu skill, kemampuan inovasi yang
wirausaha. Nah, yang kelima yaitu adalah teknologi. Contohnya itu seperti mesinnya. Nah, sekarang kemuliaan harkat manusia sebagai karakter produksi. Nah, tujuan dari produksi untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen atau bagi manusia secara keseluruhan. Karakter penting dalam perspektif ekonomi Islam adalah perhatiannya terhadap kemuliaan harkat kemanusiaan. Nah, karakter ini membawa implikasi penting dalam teori produksi. Contohnya, memandang kedudukan manusia, khususnya tenaga kerja, dengan kapital finansial, atau finansial kapital gitu ya. Substitusi antara manusia atau tenaga kerja dengan kapital dibagi menjadi dua jenis. Nah, yang pertama itu substitusi yang bersifat alamiah, natural substitusi gitu. Yang kedua yaitu substitusi yang dipaksakan, forced substitution gitu. Nah, substitusi alamiah yaitu penggantian tenaga kerja dengan faktor produksi lain yang terjadi secara alami. Misalnya ketika melakukan proses produksi secara manual, tenaga kerja yang dibutuhkan banyak di satu seperti itu. Nah, sekarang itu eksplorasi nilai dan prinsip Islam dalam produksi. Nilai dan prinsip pokok produksi itu adalah amanah, profesional, dan prinsip kerja. Nah, yang A ini adalah amanah. Amanah tuh apa sih? Amanah adalah salah satu nilai penting dalam Islam yang diturunkan dari nilai dasar khilafah yang harus dijunjung tinggi. Nah, maksudnya amanah ini adalah penggunaan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan hidup manusia atau falah ya. Nah, yang B itu profesionalisme. Nah, setiap muslim dituntut untuk menjadi pelaku produksi yang profesional. Nah, yaitu memiliki profesionalitas dan kompetensi di bidangnya, dan segala suatu urusan harus dikerjakan dengan baik gitu ya. Nah, yang C, pembelajaran sepanjang waktu untuk efisiensi. Setiap tenaga kerja sudah memenuhi standar minimum dalam melaksanakan produksi, namun ia harus selalu belajar terus untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal-hal yang terkait dalam produksi. Nah, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip produksi. Nah, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi. Nah, yaitu dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang haram. Nah, di mana kita itu sebagai produksi harus memikirkan sekarang adalah prinsip-prinsip produksi. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses produksi yaitu dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang haram. Nah, dilarang juga melakukan penimbunan dalam segala bentuk barang. Nah, yang ketiga, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman seperti itu.
Baik, cukup, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.